Aduh, kamu bilang suamimu sudah menjadi vegetatif selama 7 tahun. Untuk apa kamu masih bertahan bersamanya? Apakah kamu tidak merasa kesepian? Kamu harus pergi bekerja di bank. Dan juga merawat suamimu. Apakah kamu tidak merasa tertekan? Biasa saja. Mendengar nasihat itu, tekananmu terlalu besar seperti ini. Carilah cara untuk meredakannya. Halo, bos. Saya perawat yang Anda sewa. Akan segera sampai di rumah Anda. Oh, mendengar suaranya, sepertinya dia pria tampan. Wah, kamu ya, Anya. Tidak disangka. Kamu sudah lama menemukan cara untuk meredakan stres. Apa yang kalian bicarakan omong kosong ini? Akhir-akhir ini, aku harus lembur. Hanya menyewa perawat untuk membantuku merawat suamiku saja. Perawat pria, kan? Kami semua mengerti. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu kesenanganmu. Sungguh tidak disangka, bos kita secantik ini. Biasa saja. Aku melihatmu cukup muda. Berapa usiamu tahun ini? Tahun ini saya berusia 23 tahun. Lulusan jurusan keperawatan Universitas Binhai. Ini adalah pekerjaan pertama saya. Meskipun saya tidak punya banyak pengalaman, tapi tolong percayalah pada saya, bos. Aku melihatmu lebih muda dariku. Panggil saja aku kakak. Kak, Agen seharusnya sudah memberitahumu, kan? Suamiku dalam keadaan vegetatif. Membutuhkan ketelitianmu. ya, sudah diberitahu. Kak, biar aku yang merawat suamimu. Berikan handuknya padaku. Tidak apa-apa. Ambil satu lagi dari lemari pakaian. Baik. Ada apa denganku? Tidak boleh. Aku tidak boleh berpikiran seperti ini. Kak, di mana handuk di rumahmu? Bantu aku mencarinya. Hei, apa ini? Sudah ketemu. Aduh, kenapa kamu begitu ceroboh? Cepat ganti pakaianmu. Nanti tidak baik kalau kamu flu. Baik. Heya, heyo. Makan. Kak, kenapa wajahmu begitu merah? Apakah kamu demam? Tidak, aku tiba-tiba ingat sampah di depan pintu belum dibuang. Tidak baik jika baunya mengganggu tetangga. Kak,
sudah hampir waktunya makan. Aku pergi memasak dulu ya. Ayah, pelawatmu ini wajahnya lumayan juga ya. Sepertinya malam hari sangat melelahkan ya. Ini sisa makanan suamiku. Bagaimana kalau berikan padanya untuk menambah stamina lebih awal? Apa yang kamu bicarakan? Omong kosong lagi. Aku tidak sekotor yang kalian pikirkan. Aduh, kami menyuruhmu meredakan stres ada alasannya. Aku beritahu kamu, wanita jika lama tidak mendapat kehangatan, mudah terkena penyakit serviks. Hei, kamu tahu bagaimana janda sebelah meninggal? Karena alasan inilah. Ya. Nona Wang. Apa ini? Kudengar ayahmu sangat butuh uang di rumah sakit, kan? Ada apa? Kesempatanmu telah tiba. Ini akan membuat majikanmu sangat nyaman. Kak, pergilah istirahat. Biar aku saja yang melakukannya. Kalau begitu, mari cuci bersama. Adik. Bukan kendali diri sendiri. Kak, semua sayur ini untuk menambah stamina tubuh. Kak, kenapa kamu begitu ceroboh? Tidak apa-apa. Biar ku bantu mengobatinya. Kalau tidak, bisa mudah terkena tetanus. Apa yang kamu lihat? Bukan apa-apa, hanya merasa Anda tidak hanya terlihat cantik, tetapi juga sangat anggun. Tidak bisa menahan diri untuk melihat beberapa kali lagi. Sudah berumur begini, mana ada sebagus yang kamu katakan? Kak, semua yang aku katakan itu jujur. Anda sama sekali tidak terlihat tua, bahkan lebih cantik daripada yang muda. Tidak disangka, kamu tidak hanya tampan, tapi mulutmu juga manis sekali. Kak, aku bersumpah demi langit. Apa yang aku katakan semuanya benar. Suamimu benar-benar sangat beruntung bisa menikahi wanita sesempurna dirimu. Jika Anda belum menikah, aku pasti akan. Mengapa? Bukan apa-apa. Adik, katakan saja langsung jika ada yang ingin kau katakan. Aku tidak akan menyalahkanmu. Kak, Anda memanggilku? Adik, kamu memanggilku kakak? Aku memanggilmu adik. Ini tidak pantas, kan? Tidak lancang, karena Anda sudah berkata begitu. Maka aku juga tidak perlu menyembunyikannya lagi. Jika Anda belum menikah, aku pasti akan. Tadi aku bicara tanpa berpikir. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Aku pergi istirahat dulu. Kalau begitu, panggil aku setelah selesai masak ya. Wanita, jika tidak mendapat belayan dalam waktu lama, mudah terkena masalah serviks. Hei, kamu tahu bagaimana janda sebelah meninggal? Ya, karena alasan ini.
Suamiku, sudah bertahun-tahun aku tidak berdandan seperti ini. Apakah aku masih cantik? Kak, kamu bereaksi lagi. Makanannya sudah siap? Kak, apa yang sedang kakak lakukan? Aku sedang membantu memijat suamiku. Memijat? Tapi, kenapa memakai baju tidur ini? Karena cuacanya sangat panas. Oh, begitu rupanya. Kak, Fan Zihao, mari kita pergi makan di luar. Kak, mie ini adalah makanan khas dari kampung halaman kami. Silahkan dicoba. Lalu kenapa kamu tidak makan? Aku sudah bosan makan mie. Aku makan nasi saja sudah cukup. Makanlah yang banyak untuk menambah stamina. Kalian anak muda menghabiskan banyak energi. Terima kasih, Kak. Tapi harus kuakui, mie dari kampung halamanmu rasanya enak sekali. Kak, kakak kenapa? Apakah merasa tidak enak badan? Tiba-tiba, kepalaku terasa agak pusing. Tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana bisa begitu? Apakah karena terlalu lelah merawat suami beberapa tahun terakhir ini? Sepertinya begitu. Kak, biar aku bantu pijat. Rileks sedikit. Tidak perlu repot-repot. Tidak usah. Adik, tidak apa-apa. Aku belajar keperawatan, jadi tidak takut repot. Adik, selama 8 tahun penuh, hari ini adalah hari paling bahagia bagiku. Mengapa? Apakah sebelumnya kakak tidak bahagia? Aku dan suamiku menikah 7 tahun. Di tahun pertama, dia mengalami kecelakaan dan menjadi koma. Aku merawatnya selama bertahun-tahun tanpa henti. Tentu saja, agak monoton dan membosankan. Lalu, kenapa kakak tidak mencari yang lain? Aku sudah kepala 3. Janda pula. Siapa yang mau bunuhku bersamaku? Kita benar-benar senasib sepenanggungan. Apakah kamu juga tidak punya pacar? Jangankan pacar. Bahkan, memegang tangan perempuan saja belum pernah. Keluargaku dari desa. Zaman sekarang, siapa yang mau dengan orang desa? Kakak tidak boleh berpikir seperti itu. Sekarang, perempuan tidak mementingkan latar belakang keluarga. Yang terpenting adalah melihat karakter seseorang. Dengan kondisimu, kamu harus lebih percaya diri. Hek, Anda bisa berkata begitu. Sungguh luar biasa. Lalu, bagaimana menurut Anda kepribadian saya? Kak, ada apa temanmu? Kurasa kepalamu semakin pusing. Aku mau kembali ke kamar untuk istirahat sebentar. Biar aku memapahmu kembali. Hei, Komi Babi, namaku. Are you? Tidak usah. Aku bisa kembali sendiri. Suamiku, bangunlah suamiku.
Cepat bangun. Putar tubuhmu secara fisik. Kamu tahu cara yang aku suka. Hanya tampak belakang. Tidak usah. Kamu jangan sekali-kali masuk. Ya. Aku benar-benar hancur. Bahkan kakinya pun begitu sempurna. Aduh, untuk apa kamu masih menjaganya? Apakah kamu tidak merasa kesepian? Kamu harus pergi bekerja di bank. Dan juga harus merawat suamimu. Apakah kamu tidak merasa tertekan? Mereka tidak berani dengan baunya. Semuanya begitu baik. Sangat berharap bisa lebih dekat dengannya. Sedikit lebih dekat lagi. Dek, apakah kamu di toilet? Kak, ini aku. Aku sedang mandi dan bersiap-siap tidur. Dia tidak menyebutkan tentang postingan di momen WeChat. Sepertinya Dia mencintaimu, bukan aku. Kak, ada beberapa hal yang sungkan aku katakan langsung padamu. Ada sebuah kotak di atas meja kopi. Di dalamnya ada hadiah dariku untukmu, mewakili perasaanku padamu. Bukankah ini stokingku? Apa ini? Dek, kamu tidak boleh begini. Bagaimana jika suamiku bangun? Kak, aku hanya ingin memberitahumu. Cuaca mulai dingin. Ingatlah untuk memakai kaos kaki. Tidak baik jika sampai sakit. Sudah 7 tahun, baru kali ini ada yang peduli padaku. Dek, Terima kasih, Kak. Suamimu tidak bisa merawatmu. Tapi selama aku masih di sini, aku tidak akan membiarkanmu merasa tersakiti. Dek, apakah yang kamu katakan itu benar? Kak, aku menepati janjiku. Kamu bisa menceritakan masalah apa saja padaku. Aku pasti akan membantumu menyelesaikannya. Apakah bisa membantuku menyelesaikan apa saja? Suamiku, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Tidak boleh. Aku sudah menikah. Aku tidak boleh melakukan ini. Kak, apakah kamu sudah melihat pesan WeChat yang kukirimkan? Sudah lihat? Kaos kakinya. Aku sangat menyukainya. Apakah kepalamu sekarang pusing? Apakah perlu kubantu pijat untuk meredakannya? Kalau itu tidak usah. Aku punya masalah lain sekarang yang butuh bantuanmu. Kak, masalah apa? Katakan saja, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu. Di sini kurang nyaman. Bagaimana kalau ke kamarmu saja?
Kak, kenapa kamu mundur selangkah? Dek, kamu harus menjaga rahasia ini untukku. Kakak sudah tidak tahan lagi. Cepatlah masuk. Sekalian kunci pintunya dari dalam. Di sini kamu. Itu kamu. Di. Tidak ada. Benar. Gelas ini. Benar. Di. Melihat air matamu. Kalian di sisi. Dek, Jangan berdiri di sana saja. kemari dan duduk di sebelah kakak. Siapa? Kak. Kak, bukankah Anda bilang ingin saya membantu Anda? Bisakah Anda jelaskan lebih spesifik bagaimana saya harus membantu? Ini Yang agak sulit dikatakan itu tentang hal apa? aku tidak tahu bagaimana mengatakannya padamu. Aku merasa sangat tidak nyaman sekarang. Apakah kamu masih tidak mengerti? Aku mengerti maksudmu. Kak, bisakah tolong lepaskan sepatumu? Dan berbaringlah di tempat tidur. Adi, sebenarnya aku tidak ingin merepotkanmu. Tapi dalam kondisiku saat ini, di rumah hanya kamu yang bisa menyelesaikannya. Kak, kamu terlalu sungkan. Adalah kehormatan bagiku untuk bisa membantumu menyelesaikan masalah. Hanya saja, nanti mungkin akan terasa sedikit sakit. Tidak apa-apa, rasa sakitnya bisa ditahan. Cepatlah kemari. Bagaimana aku bisa? Dan aku bahkan lebih tidak peduli. Kak, jika kamu merasa sakit, katakan saja padaku. Aku akan melakukannya lebih pelan. Tidak apa-apa, aku masih bisa menahannya. Baik, Kak Man, aku tidak akan peduli lagi. kakak tidak serapuh yang kamu pikirkan. Cepatlah kemari. Kak, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, aku hanya tidak bisa mengendalikan diriku. Jangan biarkan ini mempengaruhimu. Lanjutkan saja. Kalau begitu, aku akan melakukannya lebih cepat lagi. Adik, belum selesai juga. Sejujurnya, kakak agak tidak tahan lagi. Kak, sebentar lagi selesai. Tinggal sedikit lagi. Tolong tahan sebentar lagi. Kalau begitu, cobalah secepat mungkin. Sekarang sudah tidak pagi lagi. Besok, aku masih harus pergi bekerja di bank. Besok pagi, aku bangun pagi, menemui suamimu. Baiklah, aku akan melakukannya lebih keras. Kak, harus bertahan ya. Tidak bisa. Ini terlalu sakit. Kak, kalau sakit ya sakit. Jangan tarik rambutku. Maaf, adik. Aku juga refleks. Cepatlah sedikit. Ah, Pergi. M. Tidak disangka. Aku berbaring di sini selama 8 tahun. Apa yang terjadi tadi? Apakah ketika aku masih koma, aku bermimpi istriku berselingkuh? ada apa? Tadi aku sepertinya mendengar suara suamiku. Mungkinkah dia sudah bangun? Hei Kak, menurut penelitian medis, peluang pasien koma terbangun hanya 1 banding 10.000. Memang salah dengar. Lalu, apakah kamu sudah selesai?
Jika sudah selesai, aku ingin istirahat. Kak, bagian depan sudah selesai. Sekarang, bagian belakang. Hei, Apa? Kenapa kamu tidak ada habis-habisnya, adik? Kakak benar-benar tidak sanggup lagi. Kak, aku melakukan ini juga demi kesehatan tubuhmu. Tahanlah sedikit lagi. bukankah ini suara aduh? Iya. Ternyata ini bukan mimpi. Pelakor ini memanfaatkan saat aku tidak sadar. Setiap hari berselingkuh dengan berondong. Lihat saja, aku akan membunuh kalian. Em, Ada apa? Mungkinkah fungsi ototku hilang? Kak, kenapa aku merasa wajahmu tidak mirip dengan suamimu? kenapa? Kulitmu dirawat dengan sangat baik. Lihat, tidak ada bedanya dengan gadis berusia 18 tahun. Kalau tidak tahu, mungkin mengira kamu adalah putrinya. Mulut adik manis sekali, seperti diolesi madu. Saking manisnya, kakak jadi tidak terlalu sakit lagi. Ya. Tiap kata bikin kesel. Apakah kamu sudah lama menganggapku tua? Ya. Kak, tunggu sebentar. Aku pergi mengambil sesuatu. Adik, untuk apa kamu mengambil lilin? Kamu tidak berniat menggunakannya padaku, kan? Kak, nanti kamu juga akan tahu. Aduh. Pura-pura seperti kelinci putih kecil di depanku. Bersama berondong, bahkan lilin pun dimainkan. Sensasi lilin menetes di tubuh. Apakah terasa sangat nikmat? Sangat panas. Sialan, ini nikmat sekali sampai bersuara. Aku pertaruhkan nyawaku. Aku akan membunuhmu. Aku tentu saja. Mau apa? Ya. Tunggu saja pembalasanku. Bison. Adik, sepertinya aku mendengar suara di luar. Jangan-jangan ada pencuri masuk. Hei. Kalau begitu, aku keluar untuk melihatnya. Ternyata hanya seekor kucing yang mengeong. Adik, bantu kakak menyembuhkan penyakit ini dulu. Nanti baru usir kucing itu. Kak, sudah hampir selesai. Mari bangun bersama. Tapi aku merasa masih agak tidak nyaman. Bagaimana kalau kamu membantuku lagi? Kurang ngajar kau. Aduh. Beberapa tahun tidak bertemu, sudah dimanjakan berondong sampai tidak pernah puas. Aku sudah tidak sabar melihat wajahmu yang berseri-seri. Ada apa? Jangan-jangan rumah ini benar-benar kemasukan pencuri. Jangan takut, aku akan melindungimu. Bajingan itu harus segera angkat kaki. Awas saja, akan kubuat kamu menyesal. Meniduri istriku dan membuatku. Lihat saja, aku akan menguliti kalian berdua saat masuk. Hanya karena mengunci pintu, bukan berarti aku tidak bisa apa-apa. Aku ingat kuncinya disembunyikan di bawah keset. Adik, tidak ada suara lagi. Sepertinya sudah ketakutan dan kabur. Mari kita lanjutkan. Aku salut padamu. Iya. Bajingan. Suamiku? Apa yang sedang kalian lakukan? Hei adik, cepat bantu lepaskan cangkir bekam di punggungku. Suamiku, sudah 7 tahun. Kamu akhirnya sadar. Kalian sedang melakukan bekam di siang bolong. Iya. Oh,
Biar aku perkenalkan padamu. Namanya Chen Hanbin. Baru saja lulus tahun ini. Dia adalah perawat yang kusewa untuk merawatmu. Orangnya sangat baik. Tadi kepalaku pusing dan dadaku berdebar. Untung dia membekamku untuk mengeluarkan darah kotor. Sekarang, aku merasa jauh lebih baik. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padanya ya. Omong-omong, apakah tadi kamu yang di luar? Kenapa kamu tidak bersuara? Kami kira ada pencuri. Wah! Aku baru bangun. Tubuhmu agak lemah. Tidak bisa bersuara. Oh ya, dokter, memberitahuku, pasien koma yang baru sadar butuh setidaknya 3 bulan untuk bisa berjalan. Bukankah kamu bilang ingin berterima kasih pada adik? Bagaimana kalau selama 3 bulan ini, kita tetap mempekerjakannya untuk merawatmu? Baiklah, semua terserah padamu. Kalau begitu, aku rapikan kamar dulu. Kita sudah lama tidak tidur bersama. Cepatlah ke sana. Hebat juga kamu anak muda. Bisa terapi jarum akupunktur juga. Tuan Zhou terlalu memuji. Saya juga hanya meniru kulit luarnya saja. Saat Anda menusukkan jarum perak pada istri saya barusan, yang ditusuk adalah bagian kiri. Itu kanan atau tengah? Zhu Yingshui, apa maksud ucapan Anda ini? Saya mempertahankanmu untuk merawat saya. Karena melihat kamu baru lulus kuliah dan sulit mencari pekerjaan, kamu tidak boleh memiliki pikiran lain. Iya. Suamiku, akhirnya kamu sadar juga. Tahukah kamu betapa lelahnya aku merawatmu selama bertahun-tahun ini? Tidak pergi menemui adikmu untuk bersantai dari pekerjaan. Zhou Feng, apa maksudmu? Kamu pergi ke kamar pria di tengah malam untuk bekam. Kamu bertanya apa maksudku? Bukankah aku sudah menjelaskannya padamu? Dia sedang Mengeluarkan racun? Dia membantumu mengeluarkan racun? Atau kamu yang membantunya meredakan panasnya? Kamu terus memanggilnya adik dan menganggapku bodoh. Apakah karena aku jauh lebih tua darinya? Apa salahnya aku memanggilnya adik? Sengaja mencari masalah, kan? Terserah kamu mau bilang apa. Terserah kamu mau bilang apa. 7 tahun lalu, aku masih dalam keadaan koma. Aku tidak bisa mengatur apa yang kamu lakukan. Sekarang, aku sudah bangun. Jangan sampai kamu membiarkanku menangkap basah dirimu. Siapa, Kak? Suamiku baru saja pergi. Untuk apa dia datang ke kamarku? Masuklah. Adik, apa yang kamu lakukan? Kak, ada sedikit masalah di rumahku. Aku tidak bisa merawat Tuan Zhou lagi. Aku ingin mengundurkan diri. Baru sebentar saja. Bagaimana bisa rumahmu tiba-tiba ada masalah? Dan ingin mengundurkan diri? Apakah suamiku mengatakan sesuatu kepadamu? Tidak. Tuan Zhou tidak mengatakan apa-apa kepadaku. Menurutku, pasti dia yang mengatakannya. Seorang pria dewasa. Memikirkan hal-hal kotor sepanjang hari, Kak. Tuan Zhou benar-benar tidak mengatakan apa-apa kepadaku. Sudahlah, karena menumpang di rumah orang. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, ya sudah. Sebenarnya, saat Zhou Feng baru mulai berpacaran denganku, sifatnya tidak seaneh ini. Itu semua karena setelah menikah, keluargaku selalu memandangnya rendah. Memandangnya rendah? Sebenarnya, keluarga kakak memiliki beberapa aset. Orang tuaku selalu merasa Zhou Feng tidak pantas untukku. Aku bersikeras untuk menikah dengannya. Setelah menikah, bisa dibayangkan bagaimana situasinya di rumahku. Seiring berjalannya waktu, dia menjadi semakin menyimpang.
dan menjadi seperti sekarang ini. Ternyata Tuan Zhou tidaklah mudah menjalani ini semua. Jadi, adik, aku harap kamu bisa memahaminya. Jangan pergi ya. M. Halo, Ibu. Astaga. Gawat, ayahmu telah meninggal dunia. Cepatlah pulang. Apa? Baik, aku akan segera pulang. Kak, ada apa? Ayahku meninggal dunia. Lalu, tunggu apa lagi? Biar aku antarkan pulang. Tidak usah, itu akan sangat merepotkan. Aku akan naik taksi saja. Kak, sudah larut malam begini, susah cari taksi. Mari kita pergi. Adik, kamu tunggu aku di sini sebentar. Bukankah ibu bilang ayahku meninggal dunia? Mengapa? Aku melihat ibu tidak sedih sama sekali. Ayah, mengapa ayah ada di sini? Jika aku tidak bilang ayahmu meninggal, apakah kamu mau pulang? Ibu membohongiku. Hei! Anak ini, bagaimana caramu berbicara? Aku menyuruhmu kembali, pasti karena ada urusan penting. Sebenarnya ada masalah apa? Apakah kamu masih ingat Tuan Muda Wang yang mengejarmu dulu? Aku berencana menikahimu dengannya. Apa? Aku dan Zhou Feng sudah menikah belasan tahun. Dan dia sekarang sudah sadar. Sadar lalu kenapa? Pecundang itu tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Apa gunanya kamu bersamanya? Tapi kamu bukannya tidak tahu Marga Wang itu. Dia adalah playboy terkenal di daerah kita. Wanita yang telah dia rusak. Kalau tidak 1.000, pasti ada 800. Apakah kamu ingin aku menjadi salah satu anggota haremnya? Kalau iya, kenapa? Kamu harus tahu berapa banyak investasi yang akan dibawa ke perusahaan kita jika kamu menikah dengannya. Sudah umur 30-an, apakah masih tidak bisa membedakan mana yang penting? Ayah. Apakah di matamu aku hanya sebuah barang dagangan? Jangan bicara omong kosong yang tidak berguna denganku. Hari ini, aku hanya menanyakan satu hal padamu. Kamu mau menikah atau tidak? Kamu mau pergi kemana? Cepat kembali ke sini. Kamu gadis sialan. Aku ini ayahmu. Beraninya mengabaikanku. Lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Jian Guo, anak ini tidak tahan dipukul. Pukulnya lebih pelan saja. Hentikan, hentikan. Kamu gadis sialan. Lihat bagaimana aku memukulmu sampai mati. Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Apakah urusan keluarga kami butuh campur tanganmu? Bukan, dia adalah pacarku. Apa? Hei, Xiaoya. Bagaimana bisa kamu mencari pacar semudah ini? Jangan-jangan dia berondong yang kamu pelihara di luar. Ibu, jangan lihat dia masih muda. Keluarganya berbisnis besar dan sangat kaya. Tidak. Kira-kira seberapa besar skalanya? Aku juga kurang tahu tentang ini. Aku hanya ingat dia memberitahuku. Keluarganya memelihara jutaan ekor sapi. Jutaan? Kalau begitu, setengah padang rumput adalah milik mereka. Aduh, ini adalah generasi kedua orang kaya super yang lebih hebat dari Tuan Muda Wang itu. Tapi pakaian yang dia kenakan, semuanya barang kaki 5. Dan dia juga mengendarai motor butut. Tidak terlihat seperti itu. Ini kamu tidak mengerti. Mereka menyebutnya rendah hati. Nak, di luar berangin. Mari mampir ke rumah Bibi. Benar, Ibu. Kalian pulanglah dulu. Aku ingin bicara sebentar dengan pacarku. Baik. Dek, orang tuaku memaksaku menikah dengan seorang playboy. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Bisakah kamu membantuku? Berpura-pura menjadi pacarku selama sehari. Kak, kamu sudah bicara sampai sejauh ini. Mana mungkin aku menolaknya? Kalau begitu, kamu harus ingat. Sekarang, kamu adalah generasi kedua orang kaya super. Setengah padang rumput adalah milik keluargamu. Apa? Menurutmu, bagaimana orang kaya super seperti dia bisa menyukai Anya kita? Apakah dia akan sama seperti Tuan Muda Wang itu? Hanya bermain-main dengannya? Aduh, ada kemungkinan seperti itu. Lalu bagaimana? Dia adalah kunci kita untuk menjadi kaya. Begini saja, malam ini kamu siapkan satu kamar. Biarkan dia dan Anya tinggal bersama. Aku akan mencari cara untuk membuatnya mabuk. Melakukan hal intim saat mabuk. Biarkan dia meniduri putri kita. Lalu, aku akan memasang kamera untuk mereka. Asalkan dia berani tidak menikahi putri kita,
Kita akan mengunggah videonya ke internet. Aduh, anak muda. Mari. Duduk di sebelahmu ya. Aduh, anak muda. Paman dan Bibi masih belum tahu siapa namamu. Bagaimana memanggilmu, Panggil saja aku Xiao Chen. Xiao Chen. Ekonomi global sedang menurun. Apakah industri peternakan kalian masih mudah dijalankan? Ya. Lumayanlah. Berapa omsetnya dalam setahun? Sekitar puluhan juta hingga ratusan juta. Hei, ibunya anak-anak. Cepat pergi masak sana. Sialan, aku sudah mengetuk pintu lama sekali. Apakah kamu dan perawat priamu sudah jadian? Perawat pria? Siapa? Jangan-jangan itu Xiao Chen. Gawat. Bakal ketahuan. Jangan-jangan dia bukan generasi kedua orang kaya raya. Bagaimana ini? Bibi tidak akan memukulku sampai mati, kan? Bicara omong kosong apa sih? Xiao Chen, kita sekali lihat saja sudah terlihat sangat anggun. Pasti anak dari keluarga kaya. Bagaimana mungkin dia melakukan pekerjaan rendahan seperti itu? Benar juga ya. Oh, Xiao Chen. Ya, maaf ya. Bibi telah salah paham padamu. Bibi sekarang akan memasak untuk kalian berdua. Sebagai permohonan maaf. Ya. Mari Xiao Chen. Luar biasa. Istriku, tuangkan untuknya. Ya. Paman, aku tidak bisa minum lagi. Nanti aku masih harus naik sepeda untuk pulang. Kamu sudah mabuk? Bagaimana bisa naik sepeda lagi? Begini saja, istriku. Kamu cepat-cepat rapikan satu kamar untuknya. Benar juga. Paman, apakah ini tidak terlalu cepat? Antara pacar, apa yang cepat atau lambat? Bagaimana kalau kamu jelaskan lagi kepada paman? Apa yang perlu dijelaskan? Jangan-jangan kalian bukan pacaran? Ibu, bagaimana mungkin aku membohongimu? Kami sudah pacaran selama beberapa tahun. Lalu, apa masalahnya tidur bersama? Bukan begitu, Bibi. Tidak masalah. Nanti aku dan pacarku akan pergi istirahat. Kok? Bagaimana bisa begini? Siapa yang peduli? Xiao Chen, lagi pula malam ini kamu tidur di sini ya. Ayo, kita berdua minum. Kalau hubungan kita erat, minum habis sekali teguk. Jangan, Kak, lantai dingin. Aku tidur di lantai. Kamu tidurlah di ranjang. Ya. Sudah beberapa jam. Kenapa masih belum ada suara? Mereka tidak akan yang satu tidur di ranjang, dan yang satu lagi tidur di lantai, kan? Mungkin saja. Istriku, bagaimana kalau kamu cari alasan untuk masuk dan lihat? Iya. Siapa itu? Aduh.
Apakah kalian haus dan ingin minum air? Tidak usah. Kami tidak haus. Kamu tidak haus. Apakah Xiao Chen juga tidak haus? Ibu masuk pakai kunci ya. Kalian ini yang satu tidur di ranjang. Dan yang satu tidur di lantai ya, Bibi. Kami sebelumnya selalu pacaran jarak jauh. Baru bertemu, langsung tidur seranjang. Agak kurang terbiasa. Tidak apa-apa. Bibi akan bantu kalian. Ibu? Ibu? Kamu tahu bagaimana kami beristirahat? Bukankah di sini ada sofa? Sempit sekali. Dan tidak ada selimut. Bagaimana kamu bisa tidur? Bukankah sekarang sudah ada? Istirahatlah lebih awal di musim dingin ini. Aduh. Kak, apa yang harus kita lakukan? Cuacanya terlalu dingin. Bagaimana kalau kita berdesakan di sofa? Kak, apakah kita tidur bersama? Maksudku, kamu tidur di sofa. Aku cukup duduk di sini dan tidur sebentar. Mana bisa begitu? Kalau tidur, harusnya kamu yang tidur. Duduk tidak nyaman, tidur juga tidak nyaman. Sebenarnya, apa yang harus dilakukan? Ya kak, aku tidak akan tidur malam ini. Aku akan berdiri saja di sini. Melihatmu tidur. Mana boleh begitu. Begadang sangat buruk bagi kesehatan. Begini saja, malam ini aku tidak tidur. Kamu pergilah tidur di ranjang. Hei kak, aku ini laki-laki dewasa. Beberapa hari tidak tidur tidak masalah. Sedangkan tubuhmu lemah. Ini tidak bisa. Dek, cuacanya terlalu dingin. Bagaimana kalau kita masuk angin? Bagaimana kalau malam ini kita seadanya saja ya? Baiklah, kalau begitu... tenang saja, aku pasti akan menjaga diriku baik-baik. Pasti tidak akan memanfaatkan keadaan. Xiao Yan. Kamu Dek, dingin sekali. Bisa tidak kamu mendekat sedikit? Baik. Dek, apakah kamu memasukkan kunci ke dalam kantongmu? Mengganjalku sampai membuatku sangat gugup. Kak, jika kamu merasa gugup dulu, sebaiknya aku bangun saja. Tidak usah. Aku berbalik saja sudah beres. baik. Kak, jangan salah paham ya. Aku hanya ingin membantumu menyelimuti. Tapi sekarang aku agak kurang nyaman. Ya, bantu selimuti aku. Dek, kakiku dingin sekali. Kalau begitu, aku bantu menghangatkannya. Kak, apakah tanganmu dingin? Ya. Untung saja aku mencari tukang kunci. Kalau tidak, aku akan mati kedinginan di sini.
Hello, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sebelumnya, mematikan telepon tanpa berkata sepatah kata pun. Sampai sekarang, tidak bisa dihubungi. Sebenarnya, apa yang dia lakukan bersama perawatnya itu? Kenapa kamu menatapku? Kak, aku agak tidak tahan lagi. Kak, sebenarnya aku juga hampir tidak tahan lagi. Kalau begitu, jangan menahan dirimu lagi. Mari kita mulai. Tapi Kak, sudah semalam ini, apakah tidak akan mengganggu Paman dan Bibi? Aku juga agak takut. Buatlah suara yang lebih kecil. Aku juga akan mencoba mengendalikannya sebisa mungkin. Baik Kak, aku datang. Heya, heya. Salju dan angin. Bukan. Maaf ya. Dek, aku masih agak canggung. Canggung kenapa? Aku hanya ingin pergi ke toilet. Pergi ke toilet. Iya. Malam ini, Paman mencekokiku 2 telat bir. 1/2 liter arak putih. Aku benar-benar tidak tahan lagi menahannya. Jadi tidak tahan menahan yang ini ya? Kupikir kamu ingin... Ingin apa? Kalau begitu, cepatlah pergi. Tidak baik jika menahannya sampai sakit. Oh. Aduh, kenapa otakku ini tidak bisa berpikir jernih? Ternyata hal yang dipikirkan kakak Kirim. Apa yang sebenarnya harus kulakukan? Tidak ada. Putriku. Kamu sudah bangun. Di mana pacarmu? Selamat pagi, Paman dan Bibi. Saya bangun pagi-pagi. Dan jalan-jalan sebentar di luar. Sioya, kapan kita akan kembali? Kepala bank saya masih ada urusan dengan saya. Hari ini saja ya. Ibu, aku dan Handing pergi dulu. Hei. Adik, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Kak, aku mau mengurus sedikit urusan pribadi. Kamu tunggu aku di dekat motor saja. Ya. Halo, Tuan Lim kan? Ini dari Rumah Sakit Pusat Kota. Mohon kumpulkan biaya operasi ayah Anda dalam waktu 3 hari. Jika tidak, rumah sakit kami akan menghentikan pengobatan ayah Anda. Baik. Ini dari Rumah Sakit Pusat Kota. Mohon kumpulkan biaya operasi ayah Anda dalam waktu 3 hari. Jika tidak, rumah sakit kami akan menyerah pada orang tua Anda. Dia yang bersusah payah membesarkanku. Aku harus menyelamatkannya. Hello, Nona Wang. Apakah Anda ada waktu luang sekarang? Nona Wang. Kamu sudah menikah ya? Suamiku orang lokal.
Mulai hari ini, aku sudah menjadi bagian dari kota metropolitan ini. Ah, selamat kalau begitu. Aku, Nona Huang. Ini bukan apa-apa. Suamiku membelikanku mobil mewah 2 hari lalu. Tidak terlalu mahal juga. Sekitar 2 juta yuan saja. 2 juta masih dibilang tidak banyak. Nona Wang, kamu luar biasa sekali. Jika ada waktu, tolong perkenalkan adikmu ini. Kalian berdua saling kenal? Kenal. Suamiku adalah direktur rumah sakit kalian. Direktur Wang. Bukankah dia sudah menikah dengan istrinya selama 40 tahun? Menikah 40 tahun. Memangnya kenapa? Bukankah ujung-ujungnya harus cerai juga? Aku hanya menggunakan sedikit trik. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Benar, aku adalah pelakor di mata kalian. Aku tidak bermaksud begitu. Nona Wang, tidak begitu. Aku tidak pernah peduli bagaimana orang lain memandangku. Lagi pula, di zaman sekarang ini, orang menertawakan kemiskinan, bukan pelacuran. Hei, kamu tahu kenapa aku datang ke sini? Nona Wang. Jangan-jangan kamu belum menaklukkan majikanmu. Jika ingin menyelamatkan ayahmu, kamu tidak bisa begini terus. Kamu harus memanfaatkan kesempatan, mengambil inisiatif. Apa yang harus kulakukan? Anya adalah wanita paruh baya yang kurang kasih sayang. Suaminya sudah berbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun. Dia bahkan tidak pernah selingkuh di luar. Kenapa begitu? Karena dia adalah wanita yang sangat menghargai kesucian. Jadi, kamu harus aktif menarik perhatiannya. Tapi, di saat-saat penting, kamu harus mengubah keaktifan menjadi pasif. Biarkan dia yang mendekatimu secara aktif. Wanita, sekali mencoba, akan ada yang kedua kalinya. Ketika perasaan kalian semakin hangat nanti, dia pasti akan membandingkanmu dengan suaminya. Apapun itu, tidak butuh hal baru. Kamu tidak akan pernah kalah. Apa yang harus kulakukan secara spesifik? Ini mudah. Dandani dirimu agar terlihat tampan. Cari kesempatan untuk minum bersamanya. Kehilangan kendali setelah minum. Tunggu sampai dia mabuk. Semuanya akan terjadi secara alami. Adik, apa yang kamu lakukan? Kak, terima kasih telah memberiku pekerjaan ini. Aku sengaja membeli anggur merah untuk berterima kasih padamu. Niat baikmu saja sudah cukup. Tidak usah minum-minum. Kakak tidak kuat minum. Ah, benar juga. Mungkin kakak tidak biasa minum minuman murahku ini. Aku tidak bermaksud begitu. Aduh, aku benar-benar tidak bisa menolakmu. Baiklah, aku minum. Kak, aku bersulang untukmu. Hey. 2. Adik, kamu hari ini aneh sekali. Apakah ada sesuatu terjadi? Tidak apa-apa, mari kita lanjutkan. Hei Kak, bagaimanapun, aku jauh lebih tua darimu. Pasti ada sesuatu di pikiranmu. Jika kamu masih menganggapku sebagai kakakmu, lebih baik jujur saja. Mungkin aku masih bisa membantumu. Nanti, jangan hanya fokus minum saja. Kamu harus mengarahkan suasananya ke arah sana. Berakting sebagaimana mestinya. Pria dan wanita sama saja. Pertama-tama, kamu harus belajar menjual kesedihan. Secara spesifik, yaitu mengatakan yang sebenarnya saat mabuk. Semakin menyedihkan, semakin terpukul. Wanita seperti dia, yang sudah lama tidak mendapat perhatian, pasti akan sangat mudah mempercayai orang lain. Kamu masih begitu muda. Dia pasti akan merasa kamu sangat istimewa. Pada saat itu, dia akan menurunkan kewaspadaannya padamu. Bahkan akan timbul rasa simpati padamu. Rasa simpati. Begitu sampai di tahap ini, kamu sudah setengah jalan menuju sukses.
Kak, sebenarnya tidak ada apa-apa. Hanya merasa bahwa bertemu denganmu adalah hal yang sangat beruntung. Ibu saya meninggal lebih awal. Ayah saya membesarkan saya sendirian dengan susah payah. Dia tidak berpendidikan tinggi. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, apa yang bisa diberikannya sangat terbatas. Uang sekolah untuk 1 tahun. Semuanya dari hasil saya bekerja di lokasi konstruksi dan mencuci piring di restoran untuk mendapatkannya. Jika bukan karena kuliah di universitas, mungkin apa? Mungkin sudah lama pulang ke kampung halaman, menikah dengan sembarang wanita untuk menghabiskan sisa hidup. Tidak disangka hidupmu begitu sulit. Tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Kak, terima kasih. Selayan ayahku, kamulah yang terbaik padaku. Terlihat jelas bahwa kamu memang tidak mudah. Begini saja, kamu menetaplah di tempat kakak mulai sekarang. Anggap tempat ini sebagai rumah keduamu. Kak, kamu adalah orang terbaik yang pernah aku temui seumur hidupku. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara membalas budimu. Jika boleh, aku ingin tinggal di sini, menjadi perawatmu seumur hidup. Merawatmu seumur hidup. Bagaimana bisa begitu? Kamu masih harus menikah dan punya anak. Kamu merawat kakak seumur hidup. Bukankah itu akan menunda masa depanmu? Sama sekali tidak akan menunda. Aku tidak akan menikah lagi. Kamu bicara omong kosong apa? Sungguh. Bagi saya, menikah hanyalah untuk meneruskan garis keturunan. Daripada begitu, lebih baik mencari seseorang yang benar-benar baik padaku. Dan saling menemani seumur hidup. Dan bagi saya, Anda benar-benar sangat istimewa bagi saya. Istimewa di bagian mana? Kamu cantik dan pengertian. Selama waktu kita bersama ini adalah hari-hari paling bahagia dalam hidupku. Sungguh tidak disangka orang yang benar-benar memahamiku. Ternyata adalah dirimu. Ada apa? Jika saja aku bisa mengenal orang yang memahamiku sepertimu lebih awal. Mungkin aku tidak akan menjanda selama 7 tahun. Orang bilang, wanita takut salah memilih suami. Seorang wanita, jika menikah dengan pria yang tidak menyayanginya, maka hidupnya akan hancur seumur hidup. Maksudmu, suamimu tidak menyayangimu? Saat baru pacaran, masih lumayan. Setelah menikah, dia seperti berubah menjadi orang lain. Sikapnya padaku kadang dingin, kadang hangat. Sama sekali tidak peduli. Asalkan kamu menemukan topiknya. Dan perlahan-lahan masuk lebih dalam. Lalu minum beberapa gelas lagi. Dia pasti akan memikirkan hal-hal yang menyedihkan baginya. Saat itu tiba, kamu bahkan tidak perlu membujuknya minum. Dia sendiri bisa membuat dirinya mabuk. Begitu dia minum terlalu banyak, kesempatanmu akan datang. Kak, tidak boleh minum lagi. Tidak apa-apa. Toleransi alkohol kakak sangat baik. Cepat berikan padaku, Kak. Benar-benar tidak boleh minum lagi. Kak, sudah larut. Kakak harus istirahat. Bagaimana kalau aku memapah kakak kembali ke kamar? Tidak apa-apa. Aku bisa kembali sendiri. Lebih baik aku memapah kakak saja. Maaf. Kak, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, Di. Kenapa kamu membawaku ke kamarmu? Lihat otakku ini. Mungkin karena terlalu banyak minum obat. Salah masuk. Kak, aku lihat kakak sudah mabuk. Bagaimana kalau malam ini tidak usah kembali? Istirahat saja di kamarku. Bagaimana bisa begitu? Jika suamiku tahu, dia akan salah paham. Kak, tenang saja. Aku pasti tidak akan melakukan hal yang melampaui batas.
Biar aku bantu lepaskan sepatumu. Tidak usah. Kak, apa aku menyakitimu? Tidak. Katakan. Hmm. Hmm. Ah. Tidak. Dik, aku mabuk. Tolong ambilkan obat pereda mabuk untukku. Ah, ya. Apa aku salah dengar? Sangat indah. Apa yang kalian lakukan? Apa maksudmu, kalian? Ah, bos. Sepertinya aku agak mengganggu di sini. Bagaimana kalau aku pindah saja dan menyerahkan rumah ini padamu? Tuan Chiu, apa maksud Anda? Kakak sedang mabuk. Aku hanya mengambilkan obat pereda mabuk untuk kakak. Kamulah yang membuatnya mabuk. Sialan. Apa-apaan ucapanmu itu? Jangan pura-pura bodoh denganku di sini. Apa niatmu? Mana mungkin aku tidak tahu. Oh, ternyata kamu suka berondong manis ya? Bagaimana kalau aku mendandani diriku untukmu? Tidak bisa. Aku sudah terlalu tua. Bagaimanapun aku berdandan, tidak akan setampan berondong manismu ini. Melihat ini, sungguh menjijikkan. Cukup. Kenapa kamu berteriak padaku? Apa aku yang salah? Bos, Anda benar-benar terlalu banyak berpikir. Benar-benar tidak ada yang terjadi antara aku dan kakak. Tidak ada yang terjadi. Kamu membuat istriku mabuk di tengah malam. Lalu memberitahuku, tidak ada yang terjadi. Kamu pikir aku bodoh, ya kan? Jangan lupa, kamu hanyalah seorang perawat. Masih muda, tapi tidak belajar hal baik. Merayu istri orang lain. Zufang, bagaimana cara bicara? Apa? Lawan manusia? Apa mereka lebih rendah? Menjadi perawat tidak masalah. Tapi merayu istri orang lain, pantas mati mengenaskan. Bagaimanapun, kamu adalah orang dewasa. Bisakah kamu bicara dengan sedikit sopan santun? Kepalaku sudah ditumbuhi padang rumput hijau. Bagaimana kamu mengatakan untuk bersikap sopan? Aku sudah bilang padamu. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Dia berpakaian seperti ini. Untuk diperlihatkan kepada siapa? Untuk diperlihatkan padaku. Bagaimana dia ingin berpakaian? Adalah kebebasannya. Mengapa kamu harus meributkan hal sekecil itu? Bagaimana dia berpakaian di luar? Aku tidak peduli. Tidak boleh berpakaian seperti ini di rumahku. Dia berpakaian seperti ini. Orang lain akan mengira dia adalah pria simpananmu. Kamu? Ada apa dengan adik? Merasa kasihan? Kamu gila, iya? Tidak. Aku yang gila. Oke. Aku tidak mau bertengkar denganmu. Besok aku akan menyuruhnya, Enyah. Atas dasar apa? Atas dasar aku adalah suamimu yang sah. Atas dasar rumah ini juga setengahnya milikku. Tapi adik itu bersih. Aku tidak mengizinkanmu membacanya. Apakah sekarang terjadi pada adik perempuan? Lalu bagaimana nanti? Siapa yang tahu taktik kotor apa yang akan dia gunakan nanti? Ibu, diamlah. Zufang, hubungan suami istri kita selama bertahun-tahun. Apakah kamu begitu tidak mempercayaiku? Kamu memukulku karena kamu yang melibatkan humor duluan. Kamu memukul suamimu demi seorang perawat? Aku tidak ingin bicara lebih banyak lagi denganmu. Singkatnya, aku dan adik itu bersih. Aku juga tidak mengizinkanmu menyuruhnya pergi. Sampai sekarang, kamu masih melindunginya. Iya kan? Baik, tunggu saja. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Jangan lupa, hanya seorang perawat. Masih muda, tapi tidak belajar hal baik. Kamu merayu istri orang lain. Tidak jelas. Adik, apa yang kamu lakukan? Kak, aku tidak tahu ini akan membawakan masalah besar untukmu.
Aku tidak ingin melihatmu bertengkar dengan suamimu. Atau, sebaiknya aku pindah saja. Tolong sampaikan pada Tuan Zhou besok. Aku selalu menganggapmu sebagai kakak perempuan saja. Tidak ada pikiran lain. Tenang saja, ada kakak di sini. Tidak ada yang bisa mengusirmu. Tapi aku benar-benar tidak ingin suamimu salah paham. Kita tidak melakukan hal yang melampaui batas. Kenapa harus takut salah paham? Lagi pula, jika kamu pergi sekarang, itu baru menunjukkan bahwa kamu merasa bersalah. Tenang saja, aku akan menjelaskannya kepada suamiku. Lakukan saja apa yang seharusnya kamu lakukan. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, istirahatlah lebih awal. Tuan Zhou, kenapa Anda di sini? Kenapa tidak memakai baju yang kemarin? Bukankah kakakmu suka melihatnya? Tidak apa-apa. Aku membelikanmu yang baru. Cobalah untuk melihat apakah cocok. Tuan Zhou, ini tidak begitu pantas, kan? Tidak pantas? Kenapa kemarin aku tidak mendengarmu bilang tidak pantas? Kenapa hari ini jadi tidak pantas? Bos, semalam aku dan kakak benar-benar tidak terjadi apa-apa. Jangan berpura-pura, bajingan. Aku jamin, Anya tidak akan bisa melindungimu. Baik. Pantas saja Anya menahanmu di sisinya. Jika aku seorang wanita, aku pun akan terpesona setengah mati oleh pria simpanan sepertimu. Bos, aku benar-benar tidak melakukan apapun yang merugikanmu. Kenapa Anda harus mempersulitku? Melakukan atau tidak, hanya kamu sendiri yang tahu. Aku tidak ingin membuang omong kosong denganmu. Pergilah ke pintu, dan bawakan ember air itu masuk untukku. Bagaimana? Pakaian itu aku yang beli. Apa maksudmu? Sepertinya seleraku cukup bagus. Matamu sampai menatap lurus. Zhou Feng, bisakah kamu berhenti membuat keributan yang tidak masuk akal? Kamu seperti ini benar-benar tidak menyenangkan. Aduh, jangan berpura-pura seolah kamu telah sangat terzolimi. Apa yang ada di dalam pikiranmu? Aku tahu betul. Kamu sangat ingin dia berpakaian seperti ini setiap hari. Untuk mencari perhatian di depanmu. Jika kamu memiliki kebutuhan seperti ini, katakan saja padaku. Sebagai seorang pria sejati, aku masih memiliki kelapangan dada sebesar ini. Atau bagaimana kalau hari ini aku membelikannya belasan potong. Biar dia menggantinya setiap hari seperti ini. Untuk kamu pakai. Zhou Feng, cukup. Aku mohon padamu. Bisakah kamu berhenti membuat keributan? Aku akan tetap ribut. Kamu tidak ada masalah. Apakah aku akan menginginkannya? Aku yang bermasalah. Aku sudah bilang padamu. Aku dengannya bersih. Bersih apanya? Jika hari itu aku tidak datang tepat waktu. Kalian berdua pasti sudah memulainya sejak lama. Kamu? Aduh, kamu rasakan status pelindung rahim. Sudah berubah sejak lama. Sudah kubilang kan? Kamu sudah menjanda selama 7 tahun. Kenapa begitu aku bangun, kamu langsung menginginkannya? Merasa tidak enak. Tidak berani mencari berondong itu kan? Zhou Feng, jika kamu terus mengada-ada seperti ini, kamu keluar saja dari sini. Kamu menyuruhku pergi? Aku duduk di kursi roda. Kamu menyuruhku keluar. Jangan lupa, aku adalah suamimu yang sah. Cukup. Bos, Kak, ini semua salahku hingga bertengkar dengan kalian. Aku minta maaf kepada kalian. Aku akan mengemasi barang-barangku dan pindah sekarang. Adik, kakak, kamu tidak perlu membujukku. Aku tinggal di sini. Hanya akan membawa masalah bagi kalian. Apakah aku menyuruhmu pergi? Bos, aku pergi salah. Tidak pergi juga salah. Sebenarnya, apa yang kamu inginkan? Apa yang kuinginkan? Tidak penting. Yang penting adalah apa yang kamu inginkan. Bukankah kamu hanya ingin merebut posisi ini? Bukankah kamu hanya ingin merebut suamiku? Kenapa bicaramu kotor sekali? Kamu sudah berumur 30-an. Jangan bertingkah seperti anak kecil setiap hari. Begitu mudah ditipu. Kenapa bicaramu kotor sekali?
Kamu sudah berumur 30-an. Jangan bertingkah seperti anak kecil setiap hari. Begitu mudah ditipu. Kamu pikir dia orang baik? Dia hanya melihat keluargamu kaya dan ingin menguasai harta kalian. Bagaimana bisa kamu berpikir begitu? Adik hatinya sangat polos. Bagaimana mungkin dia orang seperti yang kamu katakan? Dia polis? Dia polis? Jika kamu benar-benar berpikir begitu, maka cepatlah dapatkan dia. Jangan sampai akhirnya kehilangan orang dan uang sekaligus. Kak, ini semua salahku. Maaf, hal ini jika tidak bisa menyalahkanmu. Sifat bos memang seperti itu. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Tapi, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kita bicarakan lagi nanti. Sudah hampir waktunya makan mak. Kamu istirahatlah dulu hari ini. Aku pergi membeli sayur dulu ya. Alangkah baiknya jika tubuh dan wajah ini ada pada suamiku. Aduh, hal yang bagus harus dibagikan bersama. Jika kamu suka, aku akan membagikan akun konten kreator ini kepadamu. Tidak usah, terima kasih. Lalu, kenapa? Suamimu mengaturmu seketat ini. Bahkan mencampuri urusanmu bermain TikTok. Bukan begitu. Ini keinginanku sendiri. Tertarik? Kamu bilang, aduh, kenapa bermain TikTok pun tidak bebas? Apakah ini perlu ditebak lagi? Pasti dia di PUA oleh suaminya. Coba pikirkan, keluarga Anya memiliki perusahaan. Suaminya seorang pemuda miskin dari keluarga biasa. Bagaimana bisa dia menikahinya? Pasti dia telah dicuci otak. Suaminya mudah dipelihara. Gadis kaya seperti ini bahkan bisa berempati. Entah sudah berapa banyak pengalaman yang terkumpul sebelum itu. Sepertinya suaminya adalah pria brengsek saat masih muda. Dia benar-benar bukan manusia. Sudah cukup dia brengsek sendiri. Masih melakukan PUA pada Anya. Membuat dia sekarang bahkan tidak berani membuka Douyin. Aku akan melawannya. Benar sekali. Zufu, aku memang ingin melawanmu. Bukankah kamu ingin aku bersama adikmu? Kalau begitu, aku akan menuruti keinginanmu. Kak, apa yang kamu lakukan? Adik, aku tidak ingin memaksamu. Jika kamu benar-benar menyukaiku, maka jangan menolakku. Jika kamu tidak menyukaiku, maka pergilah sekarang. Jangan pernah kembali lagi. Kak, aku bilang... Kak, aku hanya menganggapmu sebagai kakak. Adik, kamu benar-benar tidak menyukaiku? Aku tidak tahu harus berkata apa. Kalau begitu jangan katakan. Melihat rencana ini hampir berhasil. Melihat aku akan segera mendapatkan uang untuk menyelamatkan ayahku. Tapi mengapa aku merasa bersalah tanpa alasan? Tidak bisa. Aku harus menyelamatkan ayahku. Kak, di sini mudah ketahuan orang. Mari kita pergi ke kamar tidur. Ya, benar. Uang istri. Ada apa? Kak, ada kamera di dalam stop kontak. Lebih baik kita berkomunikasi lewat ketikan sekarang. Tidak mungkin kita mencelakai diri sendiri. Kamera itu tidak mungkin dipasang oleh Anda atau saya. Hanya ada satu kemungkinan.
Sebenarnya mengapa suamimu melakukan ini? Memasang kamera di rumah untuk mengawasi kita. Apa untungnya bagi dia? Pasti ada konspirasi di balik ini. Adik, katakan sejujurnya padaku. Apa yang kamu lakukan beberapa hari ini? Apakah ada seseorang di belakangmu yang merencanakannya? Kak, maafkan aku. Ayahku sakit dan butuh uang. Entah bagaimana masalah ini diketahui oleh perantara yang diperkenalkan. Dia lalu menghasutku untuk menggantikan Tuan Zhou, menggunakan uangmu untuk menyelamatkan ayahku. Awalnya, aku mengira telah bertemu seseorang yang benar-benar memahamiku. Memikirkan bahwa semua ini hanyalah kegeeranku saja. Ini tidak. Aku tidak. Aku hari ini melihat. Sudahlah, itu juga demi menyelamatkan ayahmu. Aku tidak menyalahkanmu. Terima kasih. Aku ingin tahu siapa perantara ini. Wang Yingying. Apa? Bukankah dia sepupu suamiku? Apa? Aku mengerti. Ternyata yang disebut rumah mewah, bahkan semua ini hanya sandiwara untukku. Mereka bersusah payah merancang jebakan ini. Pasti memiliki tujuan tersembunyi. Kita ikuti saja rencana mereka. Kak, apa yang kamu lakukan? Ada kamera di sini. Sekarang, aku ingin memancing mereka ke sini untuk merekam bukti. Nanti, kamu berteriak wah sekeras mungkin. Oh, Adik, pelan-pelan sedikit. Kakak tidak tahan lagi. Sepupu, wanita berwajah kuning itu akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Rencana kita akan berhasil. Jangan senang dulu. Uang belum di tangan. Sepupu, kita sudah menunggu selama 7 tahun. Apakah kamu tidak cemas sama sekali? Sepupu, ini adalah laporan rekam medis palsu yang kubuat untukmu lewat koneksiku. terima kasih atas kerja kerasmu. Sepupu, setelah urusan ini selesai, aku akan memberimu 1 juta. Terima kasih, sepupu. Tapi, apakah kamu benar-benar harus berpura-pura menjadi vegetatif selama 7 tahun? Apakah ini tidak terlalu lama? Kamu tidak mengerti. Kakak iparmu itu orangnya sangat menjunjung tinggi kesetiaan. Tanpa waktu 7 atau 8 tahun. Tidak cukup untuk memenuhi hasrat jiwanya. Aku mengerti. Nanti aku akan mencari perawat muda untuk melayanimu. Orang muda, fisiknya bagus. Untuk memuaskan dengan baik. Kakak ipar yang menjaga kesuciannya selama 7 tahun. Kakak iparmu hampir pulang kerja. Jalan ini adalah jalan yang harus dilewatinya untuk pulang. Nanti kamu langsung tabrak saja dengan mobil. Lebih baik tabrak aku tepat di depannya. Dengan begitu, dia baru akan percaya bahwa aku benar-benar kecelakaan dan menjadi vegetatif. Aku lebih cemas daripada kamu. Selama 7 tahun ini, rambut belakang kepalaku hampir botak karena berbaring. Yang ditunggu adalah hari ini. Ya, hampir waktunya. Ayo ikut aku untuk menangkap basah perselingkuhan. Jadilah saksiku. Ya ampun. Kamu tunggu di luar. Ya. Suamiku, kenapa kamu ada di sini? Tidak disangka. Aku sudah lama melihat kalian berdua ada main. Aku memasang kamera pengawas di seluruh rumah. Aduh, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Suamiku, aku tidak sengaja. Maafkan aku. Aku mohon padamu. Aku sudah bilang padamu sejak lama. Jauhi berondong ini, jauh-jauh. Tapi kamu tidak mau dengar. Sekarang bagaimana? Sekarang menyesal? Suamiku, aku benar-benar tahu aku salah. Beri aku 1 kesempatan lagi. Demi hubungan suami istri kita, aku bisa memaafkanmu. Tapi kejadian ini sangat menyakitiku. Kamu harus memberiku ganti rugi. Bukankah keluargamu berbisnis? Minta ayah memberiku 10 juta. Atau aku akan menyebarkan video ini ke internet. Baik. Ada apa ini? Bukankah kalian sedang berselingkuh? Kenapa semuanya masih memakai baju? Pernahkah kamu melihat orang berselingkuh dengan tetap memakai baju? Apa maksudnya? Kamu pikir aku tidak tahu kamu memasang kamera pengawas di seluruh rumah? Aku benar-benar tidak menyangka kamu bersusah payah merancang jebakan ini. Hanya karena keluarga asalku kaya.
Kamu melakukannya untuk memeras uang. Zhou Feng, tanyakan pada hati nuranimu sendiri. Selama beberapa tahun pernikahan kita, apakah aku pernah memperlakukanmu dengan buruk? Siapa yang memapahmu? Kamu bekerja lembur sampai larut malam. Siapa lagi yang menunggumu? Siapa lagi yang menunggumu dan benar-benar peduli padamu? Aku tidak pernah berpikir untuk bercerai. Cukup. Sebagai seorang istri, Itu semua sudah menjadi kewajibanmu. Hewan, Zhao, ucapanmu itu tidak benar. Menikah bukan kamu bisa membantu. kamu pikir aku siapa? Apakah ini tempatmu untuk berbicara? Kamu pikir aku benar-benar baik padamu? Aku hanya melihatmu sebagai anjing yang penurut. Menjadikanmu sebagai bidak catur. Bidak catur? Apa maksudmu? Tidak mengerti ya? Nyawa murahanmu ini hanya layak dimanfaatkan olehku, Zhou Feng. Apa sebenarnya yang kamu bicarakan? Karena keadaan sudah sampai seperti ini, aku akan memberitahumu semuanya. Tunggu. Sepupu, aku bisa membuktikan bahwa mereka berdua berselingkuh. Jadi, sepupu, 10 juta ini harus dia berikan. Maksudmu menjebak? Benar, dengan rekaman pengawas ditambah kesaksianku. Jadi, kita bisa menetapkan kesalahan mereka berdua. Aduh, tidak disangka kan? Ini namanya belalang sembah menangkap jangkrik. Dan burung pipit mengintai di belakang. Bahkan jika mengetahuinya, lalu apa? Aku punya saksi di sini. Kamu? Sejujurnya aku katakan kepada kalian. Aduh. Aku berpura-pura koma selama 7 tahun. Hanya untuk membuat Anda tidak bisa menahan diri untuk melakukan kejahatan. Kemudian menggunakan bukti kejahatan ini untuk memeras keluargamu. Apakah kamu pikir aku benar-benar mencintaimu? Ah, jangan! Bermimpilah. Mencintai sampai akhir. Kehilangan segalanya. Kakak ipar, kamu sungguh malang. Kalian keterlaluan. Hei, aku belum membicarakanmu kan? Tapi harus kuakui. Kamu benar-benar anjing yang baik. Menurutmu, untuk apa aku mengajarimu merayu kakak iparku? Untuk menemukan bukti perselingkuhannya, sepupuku, agar bisa memeras uang dari keluarga istrinya. Kamu anjing kampung dari desa ini benar-benar mudah ditipu. Apa yang kalian berdua tertawakan? Zhou Feng, hei, kamu benar-benar berpikir kamu pasti menang? Lihat baik-baik. Apa ini? Menurutmu, untuk apa aku mengajarimu merayu kakak iparku? Untuk menemukan bukti perselingkuhannya. Aku ingin memeras uang dari keluarga istrinya. Jangan coba-coba merebut ponselku. Rekaman suaranya sudah kuunggah ke cloud. Hanya aku yang tahu kata sandinya. Hei, istriku. Aku salah. Maafkan aku. Aku tidak hanya tidak akan memaafkanmu, tapi juga akan menyerahkan rekaman ini ke pengadilan. Kalian berdua sengaja merencanakan untuk rampas apa? Tidak hanya akan keluar tanpa membawa apa-apa. Kalian berdua juga harus masuk penjara. Kakak ipar, semua hal itu disuruh oleh sepupuku. Dia orang jahat. Dia orang licik. Lepaskan aku. Tolong. Kamu tidak berhak mendapatkan maafku. Sekarang, silahkan pergi. Tapi, kita akan bertemu lagi. Kita bertemu di pengadilan. Silakan pergi. Tapi, kita akan bertemu lagi. Kita bertemu di pengadilan. Sepupu. Pikirkan cara. Aku tidak mau dipenjara. Cepat, pikirkan cara. Sepupu. Zhou Feng, kamu gila. Aku tidak gila. Aku akan membunuh kalian semua. Dengan begitu, aku tidak perlu dipenjara. Hari ini, aku mengalah sedikit. Apakah karena aku takut padamu? Hei! Tidak apa-apa. Hei, kamu tidak apa-apa. Zhou Feng dan sepupunya telah dibawa pergi oleh tim penegak hukum. Pernikahanku juga benar-benar berakhir hari ini. Apa rencanamu selanjutnya? Adik, apa yang kamu lakukan? Kak, aku telah melakukan hal yang salah sebelumnya. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku. Aku sudah menyadarinya. Seseorang harus tetap membumi. Jika terpengaruh oleh jalan yang sesat, pada akhirnya tidak akan ada akhir yang baik. Apakah kamu benar-benar ingin pergi dari sini? Apakah kamu benar-benar ingin pergi dari sini? Aku sudah membuat banyak kesalahan. Dan tidak ingin terus seperti ini lagi. Selanjutnya, aku akan bekerja keras mencari uang. Untuk mengobati penyakit ayahku. Sebenarnya, kakak bisa membantumu. Tidak usah. Aku sudah mengumpulkan sejumlah uang secara online. Cukup untuk pengobatan ayahku beberapa waktu lagi. Lupakan. Tolong hargai diri Anda sendiri. Kak, kamu harus memiliki hidupmu sendiri.
Tidak perlu membuang waktu untukku. Kamu tahu, pulau impian yang tak ingin kubangun lagi. Melihatmu sudah baik-baik saja. Gadis yang terlupakan masih berada di tengah lumpur. Mengandalkan kekeras kepalaan sendiri yang sia-sia.